Selamat pagi anak-anak yang ada di rumah. Saat ini kan kita lagi ibadah hari Minggu loh hari ini. Nah, gimana ya sikap berdoa, sikap ibadahnya? Yaitu berpakaian yang rapi, sediakan Alkitabnya di samping. Oke? Nah, sebelum kita memulai ibadahnya, seperti biasa sikap berdoa, lipat tangan dan tutup mata. Biarkan Miss Susi yang berdoa, anak-anak di rumah tutup mata. Oke? Bapa kami surgawi, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu bagi kehidupan kami. Tuhan, kami akan memuji nama-Mu, mendengarkan nama-Mu, bersabdalah Engkau bagi kehidupan kami di rumah kami masing-masing. Tuhan menjamah kami, terpuji dan termulia sekarang dan sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Nah, Miss Susi mau bilang nih, tahu nggak, Tuhan Yesus itu baik, sangat-sangat baik. Jadi apapun yang kita lakukan semuanya serahkan sama Tuhan. Oke? Nah, satu pujian yang akan kita nyanyikan, Bapa Engkau baik. Semua anak-anak nyanyi di rumah masing-masing. Oke? Miss Susi dengar dari sini loh. Musik. Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Ini kita akan mendengarkan sebagian firman Tuhan yang akan mengubah hidup kita. Nah,
Nanti dengar firman-Nya itu baik-baik ya, biar nanti kita bisa tahu, oh Tuhan menyampaikannya itu untuk aku seperti ini ya. Nah, sebelum kita untuk mendengarkan firman Tuhan, kita mau bernyanyi Ku Mau Cinta Yesus. Kita selalu cinta Yesus untuk selama-lamanya. Oke? Tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Kita nyanyikan sekali lagi. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Bapa, ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Shalom, selamat pagi anak-anak di rumah. Ya, hari ini bertemu lagi dengan Miss Febri. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya Miss Febri ingatkan dulu anak-anak di rumah, siapkan Alkitabnya, perhatikan sikap duduknya. Mari kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Ikuti Miss Febri dalam hati ya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini karena kami dapat memuji kebesaran-Mu. Sekalipun kami masih beribadah di rumah kami masing-masing, tapi kami tetap bersuka cita karena kami sungguh
merasakan bahwa Engkau Allah yang sangat baik bagi setiap kami. Engkau Allah yang senantiasa menyertai dan melindungi setiap kami. Saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami agar kami dapat mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan mampukan juga kami untuk melakukan firman-Mu di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, anak-anak di rumah, coba kamu angkat kedua tanganmu, lalu tutup telingamu kuat-kuat. Atau masukkan jarimu ke dalam telingamu. Nah, sekarang coba dengarkan Miss Febri bicara. Kira-kira suara Miss Febri jelas nggak ya? Bisa dengar nggak ya? Ya, pasti masih bisa dengar, tapi tidak akan terlalu jelas, bukan? Nah, sekarang coba lepaskan tanganmu dari telingamu. Apa yang kamu rasakan? Suara Miss Febri terdengar dengan jelas? Pasti iya. Nah, kira-kira kamu lebih suka mana nih? Mendengar dengan menutup telinga atau membuka telinga? Pasti buka telinga, ya kan? Membuka tangan dari telingamu. Karena apa? Karena pasti akan lebih jelas. Anak-anak di rumah, kalau saat ini Miss Febri, anak-anak di rumah, kita semua bisa mendengar dan berbicara dengan jelas, tetapi tidak demikian halnya dengan seseorang yang akan Miss Febri ceritakan sebentar. Mau dengar ceritanya ya? Nah, suatu ketika Yesus baru saja kembali dari perjalanan yang sangat jauh. Yesus itu biasanya bergerak dari satu kota ke kota yang lain, dari satu tempat ke tempat yang lain. Ngapain Yesus bepergian? Yesus itu mengajar, melakukan banyak mukjizat, menceritakan tentang kebaikan Allah kepada orang-orang yang dia temui. Itu yang dilakukan oleh Yesus. Nah, saat dia kembali, pasti capek ya kan, sudah melakukan perjalanan panjang. Anak-anak di rumah pun kalau misalkan pergi ke Pekanbaru atau pergi ke Batam, lalu balik lagi ke Selat Panjang, disuruh langsung masuk sekolah, pasti anak-anak di rumah gak mau kan? Pasti bilang, ah capek, mau tidur, mau istirahat. Mungkin Yesus dengan murid-muridnya juga seperti itu, merasakan capek, mereka lelah dan pengen istirahat. Tetapi baru saja Yesus dan murid-muridnya akan beristirahat, orang sudah banyak datang berkerumun mengikuti dia. Ngapain ya orang banyak itu? Ternyata anak-anak di rumah, semua hal yang dilakukan oleh Yesus sudah terdengar, sudah menyebar informasinya sampai kemana-mana. Maka ketika dia kembali, banyak orang datang untuk menyaksikan langsung mukjizat-mukjizat atau mendengarkan langsung pengajaran-pengajaran dari Yesus. Mereka sangat penasaran. Hal itu yang membuat mereka ingin sekali bertemu dengan Yesus. Di tengah kumpulan orang banyak itu, ada di situ satu orang. Dia memiliki saudara yang tuli dan gagap. Anak-anak tahu nggak ya tuli dan gagap? Tuli itu tidak bisa mendengar. Kalau Miss Febri ngomong tidak bisa dengar. Pasti susah ya anak-anak kalau tidak bisa mendengar. Sangat susah.
Nanti teman-temannya bicara, dia tidak bisa dengar. Lalu bagaimana cara kita berkomunikasi dengan orang yang tuli? Pakai bahasa isyarat. Misalnya, nah, biasa kita bilang gitu ya, kalau ngomong stop. Nah, kita nggak ngomong stop, tapi pakai bahasa seperti ini. Atau, nah, itu bahasa isyarat. Seperti itu cara kita berkomunikasi dengan orang yang tuli. Maka orang itu berpikir, kalau seandainya saudaraku itu ku bawa kemari, aku bawa kepada Yesus, pasti saudaraku itu bisa mendengar kembali. Nah, itu di dalam pikiran orang yang tadi. Saudaranya itu ternyata tidak hanya tuli, dia juga gagap. Gagap itu apa ya? Gagap itu tidak bisa mengucapkan kata dengan tepat, tidak bisa mengucapkan kata dengan baik. Nah, itu gagap. Bisa mengucapkan sesuatu hal tapi tidak dengan baik. Nah, itu gagap. Jadi sudah tidak bisa mendengar, dia gagap juga. Nah, karena itulah dia dengan penuh semangat, dia menjemput saudaranya. Besar harapannya dan dia sangat percaya bahwa Yesus mampu menyembuhkan saudaranya itu. Nah, lalu dia jemput saudaranya itu, dia bawa kepada Yesus, dia berkata, Yesus, tolonglah saudaraku ini. Dia tuli dan gagap, kasihan. Tolonglah ya Tuhan. Jika Engkau meletakkan tangan di atasnya, pastilah saudaraku ini sembuh. Mendengar permohonan dari orang tadi, lalu Yesus menuntun tangan orang yang tuli tadi, dibawanya ke tempat yang sepi. Kira-kira apa yang akan dilakukan Yesus ya dengan orang yang tuli dan gagap tadi? Ternyata Yesus itu penuh dengan belas kasihan. Dia mengerti kesulitan yang dihadapi oleh orang yang tuli dan gagap itu. Dan dia bersedia menyembuhkan orang tersebut. Bagaimana caranya ya? Yesus memasukkan jarinya ke telinga orang itu. Yesus lalu meludah dan meraba lidah orang yang gagap tadi. Sambil menengadah ke langit, Yesus menarik napas dan berkata, Efata. Artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepaslah pengikat lidahnya dan dia dapat berkata-kata dengan baik. Ternyata Yesus tidak hanya meletakkan tangan atas orang itu, dia juga menyentuh bagian yang sakit di dalam tubuhnya. Yesus menunjukkan kasihnya, Yesus menunjukkan perhatiannya, Yesus menyembuhkan orang yang tuli dan gagap tadi. Sekarang dia bisa mendengar dan dia bisa berbicara dengan baik. Anak-anak di rumah, kita mungkin pernah sakit. Miss Febri yakin pasti semua kita pernah sakit, betul ya? Mungkin sakit demam, batuk, apalagi ya, sakit perut, dan mungkin sakit yang lain. Saat kita sakit, apa yang kita lakukan? Apakah kita marah-marah? Apakah kita menangis? Atau apakah kita mengurung diri di kamar, tidak mau bicara dengan orang lain? Apakah kita sedih? Hari ini kita mau belajar dari kisah orang yang tuli dan gagap tadi.
Mari kita bawa pergumulan kita saat kita sakit, kita datang kepada Tuhan karena Tuhan itu sanggup melakukan apapun. Dia yang akan menyembuhkan setiap kita. Nah, saat kita berobat ke dokter atau kita berobat ke rumah sakit, Tuhan bisa memakai para dokter itu untuk dapat memberikan obat yang benar kepada kita. Nah, jadi sumber kesembuhan itu adalah Tuhan. Jadi jangan lagi sedih, jangan lagi takut, jangan lagi marah-marah. Saat kamu sakit, datanglah kepada Tuhan. Tuhan yang akan menyembuhkan penyakit kita. Nah, mohon kepada Tuhan supaya Dia menjamah tubuh kita yang sakit. Nah, gitu ya. Sama seperti yang dilakukan oleh tokoh di dalam Alkitab yang kita pelajari tadi. Nah, hari ini kita mau baca dulu ayat hafalan kita ya. Nanti kisah tentang orang yang tuli dan gagap itu boleh anak-anak baca di rumah di dalam Markus pasal 7. Hari ini kita baca dulu ayat hafalan kita yang tertulis di dalam Markus 7 ayat 37. Ini adalah kalimat yang diucapkan oleh orang yang disembuhkan tadi. Mereka bersuka cita karena Tuhan sudah menyembuhkannya sehingga dia bisa mendengar dan berbicara kembali. Karena itu dia berkata, Ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata. Luar biasa ya. Dia menceritakan tentang perbuatan Yesus yang sangat hebat itu kepada orang-orang di sekitarnya. Nah, sekali lagi kita baca ya. Markus 7 ayat 37. Ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata. Nah, sekali lagi ya anak-anak. Markus 7 ayat 37. Ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata. Nah, anak-anak di rumah, sakit apapun kita, sakit apapun papa mama kita, sakit apapun teman kita, mari kita datang kepada Tuhan, sampaikan permohonanmu di dalam doa, mohon supaya Tuhan menyembuhkan sakitmu. Tuhan itu adalah pribadi yang sangat baik dan Dia akan mendengarkan setiap seruan doa kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur oleh karena kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami juga bersyukur oleh karena kuasa-Mu. Engkau dapat melakukan segala hal, bahkan ketika itu mustahil bagi kami. Engkau juga sumber kesembuhan kami. Engkau yang memulihkan kami. Ketika kami sakit, biarlah kami boleh datang kepada Tuhan, karena Engkaulah sumber kesembuhan kami. Terima kasih Tuhan, kami mau mempercayakan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Engkau yang membimbing kami, Engkau yang menolong kami. Terlebih di masa-masa sekarang ini, ketika bangsa kami ini masih diperhadapkan dengan pandemi COVID-19. Kami menemukan banyak orang sakit di mana-mana. Tuhan, nyatakanlah belas kasihan-Mu, sembuhkanlah saudara-saudara kami yang sakit, pulihkanlah bangsa kami ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Ya, demikian ibadah kita pagi ini. Sampai ketemu lagi di ibadah sekolah minggu online minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.